Ya, saat ini saya berada di rumah dan saat ini saya bersama Kang Asep Jeff, di mana Kang Asep beberapa waktu lalu dilaporkan ke Polda terkait pencemaran nama baik oleh Betul. oknum polisi. Pasal Dan 23 saat ini ya. saya ingin mendengar klarifikasi dari Kang Asep Jack terkait dengan laporan dugaan pencemaran tersebut. Kang Asep bisa jelaskan? Pada prinsipnya saya itu kan berusaha mendukung polisi atau penyidik polisi agar mengejar itu kasus Penkase itu. Siapa pelakunya? Saya tidak percaya kalau Randi Bajideh itu adalah tersangka tunggal. Karena pertama, si Astri itu jago karate. Muay Thai. Ya toh, ya karate paling kurang. Yang kedua, masa dia cuma cekik dari muka, kemudian 5 menit mati. Gak mungkin lah, ini orang karate, dia tendang dari Randi membawa, Randi jatuh. Itu paling kurang seperti itu ya. Kang Asep, terkait dengan laporan. Kalau terkait dengan itu, ya dia yang merasa tersinggung karena dia tidak tahan terhadap kritikan masyarakat. Jadi Kang Asep tidak takut dengan? Tidak takut. Saya punya dasar hukum yang kuat. Siap. Dia digaji oleh negara atau tidak? Dia pejabat publik atau tidak? Sebagai polisi. Kalau dia sebagai polisi, pejabat publik, dia harus tunduk pada undang-undang. Dia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Siap. Berarti Kang Asep siap menghadapi laporan polisi? Menghadapi 100 orang lapor saya tidak takut. Emangnya ini hukum mereka punya? Mereka mau berusaha untuk meredam ini kasus. Tidak bisa. Ini yang mati anak kecil. Seorang ibu dengan anaknya. Ini kasus dari heboh. Polda diserang oleh masyarakat. Padahal oknum tertentu yang rekayasa ini kasus. Rekayasa pengakuan si TSK ini. Dan dia juga kenal saya kok. Baru dikenal. Iya, dia kenal saya. Dia cerita bahwa dia suka baca buku Karl Marx, Leninisme. Oh, berarti lu ideologi sesat. Karena kita NKRI ini tidak boleh ada ideologi sesat, ideologi PKI namanya. Dia yang cerita dari saya kok. Saya tahu dari mana. Dia bilang, saya ini pengagum Leninisme, Karl Marx. Saya cuma ketawa-ketawa waktu di Polda tuh. Oh, begitu. Oh, pantasan kau berbuat begini, mencari panggung di dalam kasus Penkase, dengan tujuan engkau terkenal, tapi yang korban tidak dapat hasil apa-apa, tidak dapat keadilan. Ya itu yang saya mau konfirmasi, itu yang saya usaha. Minimal masyarakat merasa keadilan lah. Jadi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Harapan Kang Asep dengan melihat kasus Penkase ini seperti apa? Ya silakan, saya akan lapor balik dia di Polda. Oh, Pak. Saya akan tembusan sampai ke Listio. Listio saya kenal kok. Kenapa saya takut dengan dia? Siap. Saya akan suruh pengacara saya keberatan atas surat laporan itu, tembusannya sampai ke Mabes Polri Jakarta, turun 7 ayat 3 sana. Kapolda, Kabid Propam NTT, Kasat Paminal, Irwasda, tembusan di situ supaya mereka baca. Dasar hukumnya jelas. Berarti Kang Asep siap menghadapi SKB. Siap. Berarti Kang Asep siap menghadapi laporan terhadap. Siap, sejak kapan saya takut. Saya sudah menghadapi ini puluhan laporan ini. Putusan bebas semua itu. Karena saya tidak bersalah, saya kritik. Dan kritik itu adalah hak masyarakat, ini negara demokrasi. Tidak boleh orang kritik, lu kriminalisasi, lu gila kok. Ini negara lu punya kah? Itu, di situ. Makanya saya tidak takut. Biar aja mereka mau nonton, saya ngomong apa adanya. Saya punya sifat begitu. Yang saya bela ini kan kepentingan keadilan masyarakat. Bukan saya bela saya pribadi, saya tidak kenal korban. Tetapi kan masyarakat merasa prihatin. Waduh, kematian, kasus pembunuhan berencana, pelakunya tunggal. Sedangkan yang mati adalah jago silat atau jago apa? Jago bela diri. Lah masuk di mana? Lu pergi cek ya dia 5 menit pas. Ini pasti rekayasa. Awalnya kan orang menduga jangan sampai ini si
tersangka ini punya uang banyak sehingga dia memang membeli polisi. Sehingga polisi merekayasa ini kasus. Nah, ternyata oknum tertentu yang berusaha menghalang-halangi proses pembongkaran kasus ini. Kenapa dia lapor saya dengan buang sini? Karena saya dengan buang sini yang paling getos berkicau berteriak tentang kasus Penkase. Dia mau menghilangkan. Susah. Berarti kau ini penegak hukum yang mafia hukum. Pak Kang Asep, harapan Kang Asep sebagai masyarakat. Udahlah, kalau jadi pejabat publik atau ini jangan anti kritik lah. Itu harapan saya gitu. Jangan anti kritik lah. Orang kritik kau kriminalisasi namanya kau tidak berguna, pecundang. Jangan anti kritik. Kalau kau mau berubah jadi baik, terima kritik sebagai masukan yang berharga. Bukan kritik diwalain kriminalisasi. Itu saya gugat semua. Mau dirpidum kayak diresim itu saya gugat semua. Kan kritik dibalas dengan kriminalisasi. Apa salah saya ketika saya memperjuangkan keadilan dalam masyarakat? Iya. Masyarakat tahu persis bahwa Kang Asep konsisten posting tentang masalah kasus Penkase. Dan mereka percaya bahwa Kang Asep tidak percaya tersangka tunggal. Itu rekayasa. Kalau tersangka tunggal pasti rekayasa. Itu adalah hasil rekayasa yang sudah dirancang oleh oknum tertentu. Bisa jadi oknum tertentu yang dimaksud adalah orang yang lapor saya di Polda. Karena dia takut mungkin rahasianya terbongkar. Bisa jadi itu. Patut diduga. Bisa jadi toh. Karena ketakutan dia memperalat Siberpolda untuk lapor saya. Nah, kalau Siberpolda itu dia bisa perintah, pasti mereka akan mentersangkakan saya pra peradilan. Mereka lapor saya akan bikin surat keberatan melalui pengacara saya, lapor dia sampai ke Kabid Propam, lapor dia sampai ke Mabes Polri sana. Supaya dasar hukum saya jelas. Ada SKB bersama 3 menteri, Menko Info nomor 229 tahun 2021, 154 tahun 2021, dan juga keputusan MK terkait Undang-Undang ITE nomor 50 garing PP garing 2008. Saya kuasai hukum, Bo. Saya mengerti tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dengan PP-nya nomor 60. Saya ngerti kok. Masa sih saya mau melanggar hukum marwah biru? Gak bisa lah. Suruh yang pelapor itu belajar lagi, baca Alkitab, jangan baca Karl Marx terus. Makanya jadi ideologi sesat. Suruh dia begitu. Kan dia ngomong dengan saya. Dia pengagum Karl Marx, pengagum Leninisme. Nah berarti ideologimu ideologi sesat, komunis namanya. Kau mau radikal apa di NTT, di negara demokrasi? Kita hidup dalam alam demokrasi. Ideologi kita tidak boleh radikalis. Ideologi kita harus ideologi nasionalis. Dia yang ngomong dengan saya. Dia mau tipu-tipu apa? Makanya saya bilang dia ideologi sesat itu betul. Karena dia pernah ngomong dengan saya. Dia mau menyangkal. Ada saksi. Saat saya di Polda yang ketemu dengan dia. Saya tidak takut. Kang Asep, terakhir. Okay. Harapan Kang Asep melihat kasus Penkase ini ke depan seperti apa dan apa yang... Moga-moga munculnya 5 nama baru. Kan nama dia akan muncul RS di situ kan. Di situ SM, RC, ARC, Arca kalau tidak salah. Moga-moga 5 nama baru diintensifkan untuk diperiksa di Polda NTT sehingga ditemukan pelaku sesungguhnya. Karena pembunuh dia itu pasti perempuan, bukan laki-laki. Saya tidak percaya Randi pembunuh. Randi hanya karbau tusuk hidung. Ya artinya disuruh mengaku. Direkayasa oleh si oknum yang lapor saya itu. Sehingga dia ketakutan. Terbongkar. Polda periksa. Pasti ketahuan si oknum. Lu ngapain mau menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan kasus Penkase yang heboh. Kau bikin rusak institusi Polda. Buktinya masyarakat demo di Polda sampai ke Jati, sampai ke Jakarta. Itu kan si oknum Bayangau tadi ini. Saya emosi betul. Dia pikir saya ini takut. Baik.
Baik, Oke. demikian wawancara kita dengan Kang Asep terkait dengan dirinya dilaporkan ke Polda terkait Oh, ya, pencemaran. saya Baik, menghadapi. selamat sore Kang Asep, terima kasih atas kebersamaan di Betul, Sonera saya News. menghadapi, kecuali kau jenderal baru bisa Terima- takut. terima Kalau kasih, masih Kak. pangkat di bawah, saya tidak takut. Siap. Bukan kayak ini. Mau peroleh,